Di mana Filipi pasal 2, ia yang tidak mempertahankan kemegahannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah setiap kami ya Tuhan. Kami datang di tempat-Mu yang Maha Kudus lagi Maha Suci ini dengan segala kerinduan kami. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, menaikkan korban ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Karena atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami pada sore hari masih boleh Engkau beri kesempatan untuk hadir di tempat-Mu ini. Bapa, lawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh berjumpa dengan-Mu pada sore hari ini dan boleh merasakan hadirat-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba mengucap syukur atas perkenanan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu terhadap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kini saatnya kami akan menyembah, memuliakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kau bertata di atas pujian. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, biarlah kami boleh menyembah-Mu pada sore hari. Dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Kau akan melawat kami ya Tuhan. Di atas pujian, Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami memandang Kau saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat kami mengangkat hati kami ya Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu, karena Engkau-lah Allah yang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu. Biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu, penuhi setiap kami
Haleluya. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami pada sore hari ini. Sembah Dia dengan roh-Mu. Lepaskanlah penyembahan-Mu. Lepaskanlah roh-Mu untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan nama-Nya, untuk menaikkan korban ucapan syukur kita di hadirat-Nya atas penyertaan-Nya dan perlindungan terhadap kita semua. Ku menyembah-Mu, haleluya, glory, glory, segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang maha suci. Hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Angkat suaramu, angkat hati, angkat penyembahan, angkat pengakuanmu di hadirat Tuhan pada sore hari. Karena Dia ada di tengah-tengah kita pada sore hari. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung Engkau. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kau Allah yang kudus. Amin.
Tuhan kudus. Di tatamu ya Tuhan Kau bersemayam. Keagungan kesucian hanya bagi-Mu. Kami menyembah nama-Mu di sanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita beri sorak-sorai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kau yang bersuka cita pada sore hari ini, angkat tangan. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan senantiasa menggandeng tangan kita, menuntun setiap langkah kita. Sekali lagi mari kita beri sorak-sorai. Sorak-sorai hosana bagi Dia. Angkat tangan Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita untuk Dia. Hanya Dia yang kita agungkan. Amin. Seberapapun kita yang hadir pada sore hari ini, yakinlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari telah ku lalui. Amin. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Hanya Dia yang menyertai kita. Kita bangga mempunyai Allah yang senantiasa melindungi, senantiasa menyertai kita. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Jika di tahun 2025
Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Maka kita yakin dan percaya di tahun 2026 ini penyertaan Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Untuk itulah ya Bapak Ibu sekalian, kita berharap pada Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Dia beserta kita. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sekali lagi kita beri sorak-sorai yang buat Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Jika Tuhan beserta kita, maka hati kita pasti senang. Amin Bapak Ibu. Jika Tuhan beserta kita, maka ada damai dan sukacita. Ada shalom di hati kita, di kehidupan kita. Amin. Shalom, 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 shalom bagi kita semua. Avinu shalom alaihi. Avinu shalom alaihi. Avinu shalom alaihi. Avinu shalom, shalom, shalom alaihi. Avinu shalom alaihi. Avinu shalom alaihi. Avinu shalom alaihi. Avinu shalom, shalom, shalom alaihi. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Mari nyanyi. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, hei hei, dan layak dipuji. Allah besar, hei hei, dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru.
nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, hei hei, dan layak dipuji. Allah besar, hei hei, dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Hey! Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Suaranya gedung ini luar biasa. Karena malaikat Tuhan yang bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu di tempat ini. Jika kami ada hari ini Tuhan, ini semua bukan atas gagah dan kuat kami, tapi kami yakin dan percaya ini semua atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu terhadap kami. Biarlah Kau pegang tangan ini ya Tuhan, jangan Kau pernah lepaskan, karena penyertaan-Mu yang ada untuk kami. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu,
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita akui di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dariku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah. Saya persilahkan hambanya. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan iman kami bahwa Engkaulah pengharapan kami. Kami taruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, puji-pujian kami sudah menjadi dupa harum hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada hari ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hamba-Mu Tuhan, pakailah mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Bila apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Jika ada kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu kami, mau mengambil benih firman-Mu Tuhan, kami patahkan, hancurkannya di dalam nama Yesus. Lingkupi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lingkupi hati kami dengan kuasa-Mu. Sehingga saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, iman kami dikuatkan. Iman kami dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Sehingga di saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami berjalan
bersama dengan Engkau, dengan iman yang Tuhan sudah bertaruh di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya mengundang yang mungkin masih ada di belakang bisa maju ke depan. Karena jumlah kita ini 3.000 orang. Haleluya. Tapi gak apa-apa, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kita kalau dihitung masih udah lebih dari 3 orang. Ya. Kita percaya meskipun bangku itu kosong secara kasat mata, ya secara mata jasmani kita. Tapi percayalah malaikat Tuhan duduk samping kita kanan kiri. Amin. Karena Tuhan gak mungkin datang sendiri. Ya kan, pasti bawa pasukannya. Ya, sama kayak presiden datang nggak mungkin sendiri, ya kan? Pasti bawa pengawal-pengawalnya, bawa pas-pampresnya, bawa batalion yang lainnya untuk mengamankan. Demikian juga Tuhan, amin. Kalau kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, nggak mungkin Tuhan datang sendiri. Ya, Tuhan pasti bawa malaikat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Oleh karena itu tetap semangat untuk beribadah, jangan tengok kanan kiri, jangan lihat bilangan kita, tapi pandang saja Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan juga masih percayakan kepada saya untuk menyampaikan firman-Nya di minggu sore. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang juga mempercayakan saya. Dan puji nama Tuhan, kalau saat ini saya juga masih melihat Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Ya, demikian juga saya, meskipun mungkin juga kondisi kurang fit, tapi saya terus berusaha untuk melayani Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan dan pelayanan. Meskipun dengan kondisi kurang fit, tapi saya yakin kalau saya saat ini bisa berdiri tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengambil satu tema yaitu Yesus pusat hidup orang percaya. Kalau tadi pagi saya mengambil satu tema jangan gagal fokus. Karena banyak orang gagal fokus itu karena masalah yang menguasai hidupnya. Tapi saya di situ udah banyak, di mana Tuhan sudah banyak memberikan kekuatan bagi kita lewat firman Tuhan di pagi tadi. Dan saat ini Tuhan mau kepada kita bahwa kenapa kita harus selalu fokus pada Tuhan? Karena Yesus itu pusat atau sentral dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita sadar bahwa sadar atau tidak sadar sebenarnya kita itu tidak bisa hidup tanpa Yesus. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa pada hari ini yang mana mengajarkan kita untuk kita belajar dari suatu tentang pokok anggur yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu organ tubuh manusia yang paling penting itu apa? Apa Bapak Ibu? Hati, pikiran, apalagi? Orang gak punya pikiran masih bisa hidup gak? Masih bisa kan? Ya. Salah satu organ tubuh manusia yang paling vital atau yang paling penting adalah jantung. Ya, jantung itu paling penting. Kenapa? Karena jantung itu membantu menghantarkan atau memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya, jantung memiliki detak dengan irama yang konsisten. Jadi makanya kalau ada satu alat ya detak jantung kan didit, didit, didit. Tapi kalau udah dit ya wis innalillahi ya. Tapi dia stabil gitu ya, didit, didit gitu. Nah, tetapi kalau terjadi sesuatu dengan jantung, ya artinya kalau terjadi penurunan fungsi dari jantung, maka jantung itu harus segera diatasi, ya, harus segera ditangani, harus segera diobati. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu penyakit yang ada di dalam jantung, maka orang itu akan terkena apa? Gagal jantung, maka akan terkena stroke, bisa juga penyakit-penyakit yang lainnya. Bisa jadi juga berakibat dengan kematian. Jadi Bapak Ibu, karena jantung ini merupakan suatu organ yang penting, organ yang vital, maka jantung itu harus selalu dijaga supaya tetap sehat. Jadi Bapak Ibu, jantung itu sangat penting bagi tubuh kita. Seperti jantung yang begitu penting bagi kehidupan manusia, demikian juga Yesus yang menjadi jantung hati kita, yang menjadi pusat kehidupan orang yang percaya. Kalau mungkin secara di rumah jantung hati Bapak Ibu siapa? Kalau saya suami, anak-anak gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga pasti sama. Pasti akan jaga mereka, ya kan? Supaya mereka tidak terjadi apapun. Demikian juga kita secara rohani. Jantung hati kita adalah Yesus. Dialah sentral kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa jantung. Karena kalau kita nggak punya jantung, oke mungkin bisa transplantasi jantung. Tapi kan tetap ngambil jantung orang. Kita pasti perlu jantung. Demikian juga hidup kita. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus yang menjadi tujuan hidup kita. Yang menjadi pusat aktivitas kehidupan kita. Jika kita memang butuh Yesus, ya, biarlah Yesus itu selalu tetap tinggal dalam hidup kita. Tubuh itu tidak bisa hidup tanpa jantung, demikian juga kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi yang kita baca, Yesus menggunakan banyak analogi untuk menggambarkan dirinya supaya dapat dengan mudah dimengerti. Salah satunya menggunakan apa? Media tanaman anggur. Saya waktu masih kecil pernah tinggal sama bude saya. Dia itu di halamannya punya tanaman anggur tapi anggur hijau. Saya pernah makan bukannya manis tapi kecut, anggur hijau kecil-kecil itu loh. Ya. Tapi saya perhatikan pohonnya. Jadi tanaman anggur itu kalau menurut saya itu seperti tanaman yang menjalar. Jadi dia memang punya pokok anggur, ya satu pokok anggur itu waktu itu bude saya punya dua, kanan dan kiri. Jadi dia bikin kayak tiang gitu, tiang terus kayak ada jala-jala gitu loh. Dari kayu, dari pring gitu ya. Jadi ini pring, kanan kiri pring, ada jarak, begitu dikasih kayak kayak petak-petak gitu di atasnya. Nah, pokok anggur ini, batangnya ini dia punya ranting. Jadi rantingnya ini menjalar gitu. Dan memenuhi pring-pring tadi. Nah,
ranting-ranting ini tempat tumbuhnya daun-daun. Ya, tempat tumbuhnya daun-daun di situ. Dan juga termasuk buah anggur itu sendiri. Nah, ranting ini kalau dia lepas atau dia patah dari pokoknya, pasti dia akan mati. Lama-lama dia akan kering dan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Ya, daunnya pun juga ikut kering. Tapi kalau ranting-ranting ini terus nempel di pokoknya, terus nempel di batang utamanya, maka ranting-ranting ini terus akan tumbuh subur. Dia akan terus merayap memenuhi tadi apa namanya itu ya, saya kurang tahu namanya itu ya. Jadi memenuhi itu sehingga pada saat musimnya ranting-ranting ini akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Meskipun waktu saya punya bude saya itu kecut, tapi minimal dia berbuah gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat kita di ayat yang kelima, ayat pokok kita akan baca Yohanes 15 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akulah pokok anggur. Itu menggunakan bahasa asli ego eimi, he emplos. Yang artinya yang menegaskan bahwa Yesus sebagai sumber kehidupan yang tunggal dan benar. Artinya tidak ada sumber kehidupan yang lain selain Yesus. Sama, tidak ada sumber kehidupan yang lain di dalam tubuh kita selain jantung itu tadi. Ya, Yesus adalah sumber kehidupan satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya sentral kehidupan orang yang percaya. Contohnya apa ya? Kalau kita lihat, kita itu kenapa kok ranting itu perlu nempel terus pada pokok? Karena dia perlu nutrisi-nutrisi dari pokok anggurnya tadi, dari batangnya. Supaya dia tetap hidup, supaya dia tetap bisa mengeluarkan buah. Demikian juga kita secara rohani sebagai orang-orang percaya. Kita juga perlu nutrisi dari Tuhan. Kita perlu Tuhan, perlu kehidupan dari Tuhan. Contohnya apa? Keselamatan. Bapak Ibu butuh keselamatan? Butuh kan? Butuh jaminan keselamatan. Kalau kita lihat, mari kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Mungkin bisa ada yang bantu baca, dikatakan Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Amin. Di situ dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain ada di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus. Kita butuh keselamatan dan yang bisa memberikan keselamatan itu siapa? Hanya Yesus. Buktinya apa? Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ada enggak di luar sana yang memberikan jaminan keselamatan untuk kita? Enggak ada. Ya, nggak ada, hanya Yesuslah yang bisa memberikan keselamatan untuk kita. Ya, itu yang dibutuhkan oleh manusia saat ini. Yang berikutnya contohnya lagi, orang butuh apa? Butuh pergi ke surga, keselamatan kita udah dapat, kunci udah kita dapat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, kalau keselamatan tadi itu ya artinya kita sebagai anak Tuhan bukan sekedar percaya saja kepada Tuhan untuk kita selamat. Tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Kita bertobat atas segala dosa-dosa kita. Dan kemudian ya nutrisi apa saja, kenapa kita harus selalu perlu Tuhan. Mengapa Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu yang kita butuhkan dari Tuhan. Jalan menuju surga. Banyak orang yang di sana cari jalan. Jalan sampai gak nemu-nemu ya. Tapi Tuhan berikan jaminan kepada kita jalan untuk menuju surga. Yohanes 14 ayat 6, mungkin ada yang bisa hafal.
Ayat hafalan. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah itu siapa? Yesus. Banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju surga hanya Yesus. Ya, itulah kehidupan yang kita cari. Apalagi yang kita cari dari Tuhan. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu datang dengan kelemahan tubuh atau mungkin kelemahan jiwa, sedang ada kekecewaan, permasalahan hidup. Ya, seperti yang saya sampaikan di pagi tadi, di mana Tuhan memberikan jaminan pada kita apa? Pertolongan. Malah Tuhan mengundang kita lagi. Kalau di saat Bapak Ibu lagi susah, lagi galau mungkin, atau lagi berbeban berat, ya, lagi mungkin seakan-akan tidak ada orang yang mengerti tentang masalah Bapak Ibu. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan memberikan janji kepada kita apa? Malah mengundang kita, marilah kepadaku. Semua yang letih dan sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Siapa yang bisa menolong kita di saat kita lagi susah? Siapa yang bisa menolong kita di saat kita lagi mengalami mungkin krisis ekonomi di keluarga kita? Hanya Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat di saat kita mungkin gak tahu bagaimana cara mencari jalan keluar. Ya, Tuhan beri kita hikmat, kemampuan. Bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tuhan menolong kita tidak selalu di saat kita butuh tiba-tiba ada yang datang. Ya, terkadang seperti itu. Terkadang ini Ibu ada berkat, sedikit berkat buat Ibu. Ini ada sedikit sembako. Ya, terkadang Tuhan seperti itu. Tapi tidak selalu kan. Terkadang Tuhan butuh hikmat dari kita. Terkadang kita butuh hikmat dari Tuhan. Yang mana kita tidak hanya berdoa saja, tapi Tuhan kita juga mau berusaha. Nah, ini nih berusaha ini apa yang harus kita lakukan? Terkadang kita secara manusia bingung. Apa toh Tuhan yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalahku? Makanya kita perlu hikmat Tuhan, kita butuh Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang kita butuhkan dari Tuhan? Keselamatan, Tuhan udah janjikan keselamatan. Jalan ke surga udah Tuhan janjikan. Pertolongan, Tuhan sudah janjikan. Apalagi jaminan masa depan, mungkin ada yang khawatir dengan masa depanmu. Ya, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, ayat hafalan apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan. Kemudian juga di Amsal 23 ayat 18. Mari sama-sama kita baca ayat yang ini ya. Amsal 23 ayat 18. Ya, Amsal 23 ayat 18. Katakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan, kalau yang saat ini datang perlu jaminan masa depan. Ya, Tuhan menjamin bahwa masa depanmu itu sungguh ada. Tuhan udah rancangkan yang terbaik. Oleh karena itu di saat kita berjalan bersama Tuhan, jalanlah sesuai dengan firman, taat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Maka janji ini Tuhan sudah sediakan bagi kita. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Ya, masih banyak lagi kehidupan kita yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Ya, seluruh aspek kehidupan kita itu hanya bersentral dari Tuhan. Baik itu pelayanan kita, baik itu ibadah kita, semua pusatnya kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu di luar sana, enggak di sini ya. Masih banyak orang-orang itu tidak butuh Tuhan. Benar enggak? Banyak orang-orang di luar sana itu tidak menjadikan Yesus itu sebagai sentral dalam kehidupannya. Seakan-akan Yesus itu udahlah. Karena apa? Mungkin mereka kecewa. Nah, mari kita buktikan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Orang-orang yang merasa tidak butuh Tuhan, orang-orang yang merasa tidak butuh kehidupan dari Tuhan, itu mari kita buka di dalam Yeremia. Yeremia 17 ayat yang kelima, di situ dikatakan apa Bapak Ibu?
Terkutuklah apa? Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ciri-ciri orang yang tidak butuh Tuhan, yang tidak menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupannya, yang pertama adalah dia tidak mengandalkan Tuhan atau dia hanya mengandalkan kekuatan manusia. Ya, mungkin di saat dia menghadapi masalah dalam kehidupannya, entah itu krisis ekonomi di keluarganya, ada masalah di usaha pekerjaannya, mungkin dia udah putus asa, ya biasanya orang kalau di luar Tuhan mereka larinya kemana? Ke dukun, ya kan? Ke orang pintar, pergi ke Gunung Kawi, ya nyari supaya bagaimana bisa kaya secara instan, ya, yang menjanjikan kekayaan secara instan, atau mungkin yang khawatir dengan masa depannya pergi ke peramal, ya. Orang-orang yang seperti ini, ya, itu orang-orang yang tidak butuh Tuhan. Mereka merasa gak ada Tuhan gak apa-apa kok, toh ada dukun, toh ada banyak orang pintar di luar sana. Toh banyak orang, banyak peramal yang bisa melihat masa depan saya nanti. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan manusia. Dia tidak membutuhkan Tuhan itu segalanya dalam hidupnya. Dan yang kedua, apa ciri-ciri orang yang tidak menaruh pusat hidupnya pada Tuhan? Yang kedua adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena mungkin dia udah merasa pinter, ya. Jadi saking dia pinternya, kalau dia punya masalah, enggak perlu doa lagi. Dia udah tahu nih solusinya seperti ini. Ya, atau mungkin dia karena dia udah pintar, udah tahu masalah ekonomi, saat dia krisis ekonomi, udah tahu nih trik-triknya. Jadi gak perlu doa, jadi gak perlu berseru sama Tuhan. Atau mungkin dia punya jabatan tinggi, ya dia menggunakan jabatannya untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Tapi kadang-kadang dengan cara yang salah, dengan korupsi, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia gak butuh Tuhan. Dia bisa kok, aku punya jabatan, aku pinter. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengandalkan tidak butuh Tuhan. Yang kemudian yang ketiga, dalam Yeremia tadi dikatakan orang yang tidak butuh Tuhan itu adalah yang hatinya menjauh dari Tuhan. Udah tadi mengandalkan manusia, kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri, justru dia juga semakin hidupnya jauh dari Tuhan. Ya, karena dia itu tadi, dia nggak butuh Tuhan. Jadi nggak berdoa lagi, dia nggak perlu baca Alkitab lagi, dan kadang-kala menjauhkan diri dari ibadah. Kalau ibadah seperti kapal selam, tahu Kristen kapal selam Bapak Ibu? Datang cuma apa? Pada hari-hari tertentu, Paskah datang, ya kan? Terus kemudian nyelam lagi, terus kok timbul lagi pada hari Natal, kok Natal hore haleluya, kok Januari nyelam lagi. Seperti itu. Kenapa? Yang penting dia hanya sekedar aku orang Kristen, udah aku penting ke gereja saat itu dilihat orang udah. Bapak Ibu, itulah ciri-ciri orang yang merasa tidak perlu Tuhan, yang tidak menjadikan Tuhan itu menjadi kehidupan bagi hidupnya. Ya, dia hanya mengandalkan kekuatannya dia sendiri, dia hanya mengandalkan orang lain, dan dia justru juga menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga sama seperti orang-orang tadi? Bapak Ibu tahu enggak? Orang-orang yang tiga tadi, ya, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri atau hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan berkata apa? Terkutuk. Terkutuk itu dalam bahasa asli dikatakan gilgilah, artinya sesuatu yang dibenci oleh Tuhan atau mengerikan. Jadi Bapak Ibu, mari jangan kita seperti yang tiga hal tadi. Ya, bagaimana supaya kita tidak menjadi seperti yang tiga hal tadi, atau kita menjadi ranting-ranting yang kering seperti di ayat yang ke-6, ya, supaya kita tidak dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Mari kita baca ayat yang ke-5b. Ya, yang kembali ke Yohanes 15. Ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kunci bagaimana kita bisa supaya kita tidak dicampakkan oleh Tuhan, supaya kita tetap bisa Tuhan menjadi kehidupan kita adalah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Ya. Dan Yesus juga akan tinggal di dalam kita. Karena firman Tuhan dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus juga tinggal di dalam dia. Kalau saat ini Bapak Ibu tinggal di dalam Yesus, percayalah bahwa saat ini Tuhan ada di dalam hatimu. Amin. Tinggal di dalam aku, bahasa aslinya and menet and emoi, yang artinya ada hubungan yang erat, berakar dan terus menerus di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, tinggal itu gak sekedar kita tinggal di dalam Tuhan, terus menjadi orang Kristen yang ya datang ke gereja sudah, nanti datang ibadah sudah, kok di rumah biasa aja, enggak. Jadi gak cuma kita beribadah, tapi kita memang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kehidupan rohani kita berakar di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita sangat perlu Tuhan. Yang mana Tuhan itu terus menerus tinggal di dalam hidup kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita juga berakar di dalam Tuhan. Bagaimana caranya biarlah Tuhan itu juga selalu menjadikan kehidupan kita. Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di situ dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, jika Bapak Ibu ingin Tuhan tinggal di dalam diri kita, ya, di situ syaratnya apa? Ia akan menuruti firman-Ku. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya Tuhan itu tetap tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah renungkanlah firman Tuhan setiap hari dan taatilah firman-Nya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa Allah kita, bacalah apa? Komik, bacalah koran, itu enggak, bacalah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bacalah firman Tuhan. Kalau Bapak ingin tahu kehendak Tuhan di dalam hidupmu, bacalah firman Tuhan. Dan baca firman Tuhan itu enggak sebulan sekali, enggak seminggu sekali saat dengar khotbah, enggak. Tapi saat kita membaca firman Tuhan itu kita perlu setiap hari. Seperti orang makan, Bapak Ibu makan seminggu sekali. Enggak kan? Bapak Ibu makan setiap hari. Sama, di saat kita membaca firman Tuhan itu seperti kita makan. Makanya bangsa Israel kan firman Tuhan dikatakan, gambarkan seperti apa? Mana sorgawi, roti yang turun dari surga. Dan saat ini roti yang turun dari surga adalah apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menghidupi rohani kita.
Firman Tuhanlah yang selalu tinggal di dalam pikiran kita. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengar saat dengar khotbah, tetapi bila firman Tuhan itu tertanam di hati kita sehingga membentuk pikiran kita dan memimpin setiap tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Dan taatilah apa yang disampaikan oleh firman itu, sekalipun itu sulit. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi ranting yang kering, tapi terus kita menjadi ranting yang subur dan bisa berbuah. Ya, yang kedua adalah kita buka dulu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Di situ dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap di dalam Dia tidak berbuat apa Bapak Ibu? Dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Memang kita masih manusia yang belum sempurna. Ya, yang mana sampai kedatangan Tuhan kedua kali pun mungkin kita secara tidak sengaja atau disengaja kita sering berbuat dosa. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari kita merubah hidup kita. Kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Kalau mungkin ada setiap hari kita ada kesalahan-kesalahan, mari kita introspeksi diri kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat pada Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin kan tinggal di dalam tubuh yang kotor. Firman Tuhan berkata, kamulah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah kalau kita bait Allah kotor, misalnya kayak gini, kita saat ini bergereja, terus gerejanya ini kotor penuh sampah. Kira-kira Bapak Ibu nyaman enggak ke gereja JKI kayak seperti itu? Enggak nyaman kan? Makanya puji Tuhan kalau setelah ke gereja, petugas kebersihan itu bawa kardus atau bawa kresek, nyari mungkin ada sampah-sampah sisa-sisa botol aqua dikumpulin. Supaya apa? Supaya yang sore saat ibadah, tempat ibadah kita bersih. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau hidup kita juga bersih. Bersih dari apa? Dari dosa. Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi ranting yang kering, yaitu melepaskan diri dari kebiasaan dosa. Jadi kalau saat ini kita mungkin berbuat dosa dan mungkin dosa itu orang lain tidak tahu dan kita merasa mungkin udah nyaman dengan dosa itu, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Sebelum Tuhan menegur kita, sebelum Tuhan memberikan hukuman pada kita, bertobatlah. Ya. Karena Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup mengampuni kita. Ya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan mengenal Allah. Yang ketiga bagaimana supaya Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kita, bagaimana supaya Tuhan tetap menjadi kehidupan kita. Yang tadi kita merenungkan firman Tuhan dan taat akan firman-Nya dan melepaskan diri dari kebiasaan dosa. Dan yang ketiga adalah membangun fellowship dengan Tuhan melalui doa. Membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena tadi kan di bahasa aslinya dikatakan bahwa tinggal di dalam aku atau tinggal di dalam Tuhan artinya apa? Adanya hubungan yang erat. Bagaimana kita mau erat dengan Tuhan kalau kita tidak pernah menjalin hubungan itu dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, menjalin hubungan ini artinya tidak menjalin hubungan artinya kita menjalin hubungan personal yang erat melalui komunikasi dua arah dengan Tuhan. Ya, jadi enggak bareng-bareng enggak? Ya kalau misalkan hari Kamis,
Ya kita fellowship bersama-sama itu memang perlu juga. Tapi yang Tuhan mau adalah kita face to face dengan Tuhan. Kita hubungan dengan Tuhan. Ya kita boleh bikin altar keluarga. Tapi Tuhan juga mau kita pribadi sendiri dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau mungkin selama ini sampai hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang hadir gak pernah mungkin menjalin hubungan berdua dengan Tuhan. Mari saat ini mulai hari ini beri waktumu buat Tuhan. Ya beri waktumu buat Tuhan untuk berfellowship, membangun hubungan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya cari wajah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terserah Bapak Ibu mau mengambil waktu apa. Mau di saat mau sebelum tidur ya mengambil persekutuan pribadi dengan Tuhan. Atau bangun pagi langsung mengambil persekutuan dengan Tuhan. Terserah. Intinya adalah Tuhan mau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita intim dengan Tuhan melalui doa. Melalui pujian penyembahan. Jadi di saat kita membangun hubungan itu kita tidak berdoa meminta-meminta, tidak. Yang Tuhan mau adalah kita menyembah Tuhan. Tuhan mau kita dengar suara Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Baru nanti tiba waktunya kita juga akan berdoa meminta kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari ya renungkanlah firman Tuhan itu dan taatilah. Lepaskan diri dari kebiasaan dosa dan bangunlah fellowship dengan Tuhan. Tahu nggak apa keuntungannya kalau kita selalu melakukan 3 hal itu? Yeremia 17 ayat ke-7 di situ dikatakan apa? Mari kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mungkin Mbak Yunda bisa baca. Keuntungan jika kita tinggal di dalam Tuhan atau Tuhan menjadikan kehidupan bagi kita, firman Tuhan dikatakan apa? Diberkati. Kalau kita lihat di Yohanes pasal yang ke-15 ya, itu sama Bapak Ibu. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 kita kembali ke tadi. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu sama. Yang mana Tuhan mau mengabulkan doa-doa kita. Itu adalah berkat kita. Amin. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan itu selalu tinggal di dalam hati kita dan menjadikan sentral bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa apa-apa. Ya, jangan kita berbangga kalau kita punya jabatan, jangan berbangga kalau kita punya uang banyak, jangan berbangga kalau kita punya kekayaan. Kenapa? Itu bisa hilang. Itu sifatnya hanya sementara. Tapi banggalah kalau kita punya Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu anak-anak muda, kalau mungkin saat ini kau masih single, jangan jual Yesus karena harta. Jangan jual Yesus karena tata. Jangan jual Yesus hanya karena wanita atau laki-laki yang di luarnya tidak mengenal Tuhan. Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan banyak hal yang kita baca tadi, contohnya keselamatan, jalan menuju surga, berkat-berkat pertolongan yang Tuhan luar biasa. Kita butuh itu semua. Di luar sana enggak ada jaminan seperti itu. Adanya hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu pertahankanlah Yesus sampai seumur hidupmu. Jangan kau jual Yesus, jangan kau gadekan Yesus dengan apapun di luar sana. Karena dia yang terpenting dalam hidup kita. Dia terpenting dalam hidupmu. Oleh karena itu anak-anak muda yang ada di tempat ini, pegang Yesus dalam hidupmu. Di luar sana banyak tantangan yang kau hadapi. Di luar sana banyak hal yang kau akan hadapi.
Tapi pegang Tuhan, pegang tangan Tuhan. Kalau pujian tadi dikatakan Tuhan pegang tanganku. Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa melepaskan tangan Tuhan. Kalau kita lepaskan tangan Tuhan, maka kita akan terseret dengan arus pencobaan yang luar biasa. Tetapi kalau tangan kita terus pegang tangan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin jalan kehidupan kita. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan harta duniawi. Dunia ini perlu sukacita, tapi sukacita yang sementara. Tetapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera, sukacita yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari jadikan Yesus sentral dalam kehidupanmu. Sebelum saya akan menutup khotbah saya, ada satu kata-kata bijak yang akan saya sampaikan di sini, mungkin bisa ditampilkan untuk multimedia. Sudah? Jika yang paling kita inginkan dalam hidup ini adalah Yesus, maka kita akan memprioritaskan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Melepaskan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya dan selalu berusaha dekat kepadanya. Amin. Kalau Bapak Ibu merasa Tuhan adalah segalanya dalam hidupmu, kalau anak muda kau merasa bahwa Yesus itu utama dalam hidupmu, mari prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Ya, jangan kau lepaskan Tuhan. Jangan kau lepaskan tangan Tuhan yang saat ini menggandeng tanganmu. Dia saat ini memimpin jalanmu. Dia memimpin kehidupanmu. Dia sudah menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan itu enggak cuma berkata tentang harta atau berkata tentang kesuksesan. Juga pasangan hidup pun Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagimu. Oleh karena itu mari lakukan yang terbaik dulu buat Tuhan. Kerjakan yang terbaik dulu buat Tuhan. Ya, jangan kau merasa sendiri, jangan kau merasa aku tidak laku. Enggak, no, Tuhan sudah sediakan. Yang penting mari kita berdoa pada Tuhan, kita setia pada Tuhan, kita setia membaca firman Tuhan dan taatilah firman Tuhan. Maka Tuhan akan berkati, maka Tuhan akan jawab doa-doamu. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Tuhan sudah beri yang terbaik bagi hidupmu. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Haleluya, mari saya undang pemain musik dan Biar Singer maju ke depan. Haleluya Tuhan. Engkau adalah alasan untuk kami hidup. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Meskipun dunia banyak memalingkan fokus kami. Meskipun masalah terkadang memalingkan fokus kami kepadamu. Atau mungkin terkadang kami merasa, Tuhan selama ini kami meninggalkan Engkau. Terkadang kami juga tidak pernah memberikan waktu buat Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapak. Ampuni kami Tuhan. Seperti jantung, kami tidak bisa hidup tanpa jantung. Demikian juga kami. Engkaulah jantung hati kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Bila kami selalu tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau biarlah selalu tinggal di dalam hati kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang terbesar dalam hidup kami. Engkau yang termulia, Engkau paling berharga daripada di dunia ini Tuhan. Engkau adalah harta yang tidak ada nilainya Tuhan. Engkau segalanya, Engkau harta yang paling berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yorala sikara malamara barase. Haleluya Tuhan. Haleluya.
karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, mari katakan sama-sama pujian ini. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Amin, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saat ini mungkin selama ini kau merasa bahwa hidupmu jauh dari Tuhan, meskipun kamu selama ini setia melayani Tuhan, mungkin selama ini kau setia beribadah, tetapi rohanimu kering. Mari saat ini kita introspeksi diri. Adakah sesuatu yang kurang di dalam hatimu? Kalau saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia mengulurkan tangannya untuk kita. Dia memeluk engkau karena Dia sangat mengasihi engkau. Oleh karena itu mari pegang tangan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Dia rindu menjalin hubungan erat dengan engkau. Dia rindu kepada kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Rapnya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku,
Betul Tuhan, Engkaulah alasan selama kami hidup. Engkaulah alasan kami dapat bertahan hingga pada detik ini. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu yang mau mengandalkan dan berharap hanya padamu. Jangan tinggalkan kami, bahwa kami terus melekat kepada Engkau, tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang dengan penuh kerendahan hati, yang mau terus dibentuk oleh firman-Mu, yang terus dikoreksi oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Kau. Kami menghasilkan buah-buah yang tetap dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini setiap kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Welcome home. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Mari bertumbuh bersama dalam kelompok pemuritan keluarga untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Untuk jadwal sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk masuk dalam tim doa, Anda dapat bergabung dalam persekutuan doa Pondok Daud setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di lantai 1 gereja. Hai para wanita-wanita hebatnya Allah, mari bergabung dalam ibadah wanita bijak Mahanaim setiap Jumat ketiga pukul 6 sore. Berani tampil beda buat dunia? Kamu harus join sama komunitas Pro-M Profesional Muda setiap hari Jumat pukul 7 malam. Hello teenagers and youth. Yuk bergabung dalam ibadah Youth Mahanaim kita setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Shalom Papa Mama, mari ajak putra-putri Anda bergabung dalam ibadah Mahanaim Sunday School pada pukul 7:30 pagi. Rasakan hadirat dan lawatan Allah dalam ibadah raya CKI Mahanaim Blessing Church. Ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi. Ibadah raya sesi 2 pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam proyek pembangunan dan pengembangan CKI Mahanaim Blessing Church. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui amplop yang telah disediakan. Jika Bapak Ibu ingin memberikan melalui transfer, persembahan dapat disalurkan ke rekening pembangunan gereja yang tertera. Mari kita bersatu dalam dukungan dan doa agar setiap proses pembangunan ini berjalan dengan lancar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pengumuman CKI Mahanaim Blessing Church Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Oni yang sudah menyampaikan firman Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan kiranya firman Tuhan menguatkan dan mengoreksi setiap kita di sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, ada pengumuman yang penting yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sekedar mengingatkan bahwa minggu depan kita akan mengadakan ibadah perayaan ulang tahun gereja kita, di mana kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan gereja ini selama 12 tahun. Ya, bisa ditampilkan di multimedia. Om, kenapa kayak gini nih? Oke. Ya, Beyond ya, temanya Beyond. Ibadah akan diadakan 1 kali pukul 8 pagi disertai dengan ibadah perjamuan kasih. Sekali lagi saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir dalam ibadah perayaan ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-12. Hari Minggu depan jam 8 pagi di tempat ini. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala.
Mari kita semua sama-sama hadir, ajak rekan-rekan, kerabat, saudara, keluarga untuk sama-sama kita boleh mengalami berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan juga disampaikan oleh Bapak Gembala. Bersama-sama bersuka cita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi gerejanya, bagi gereja kita GKI Mahanaim Blessing Church Kediri. Baik, itu saja dapat saya umumkan. Di malam hari ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Sebab nama-Mu yang disanjung Tuhan, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami memuja, kami puja Engkau Raja mulia. Mari nyatakan kekudusan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang bagilah suci-Mu di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung kuasa-Mu nyata sempurna bagi kami yang mau mengandalkan Engkau. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Kami puja Engkau di dalam kekudusan-Mu, dan biar kekudusan-Mu terus bertahta dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Oni. Mari Tuhan Kau berkati kehidupan beliau, pakai kehidupan beliau lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Kau memberkati pergumulan pekerjaan, pelayanannya Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang hari ini Tuhan menjadi setiap rancangannya. Mari Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu beserta keluarga yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, dan kami mau mengangkat korban syukur kami, persembahan kami di sore hari ini. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami berikan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membangun pekerjaan-Mu di gereja kami ya Bapa. Dan kami boleh mengelolanya dalam takut akan Tuhan dan bertanggung jawab bagi Engkau Tuhan dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami akan tutup ibadah kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkati keluarga, anak cucu, diberkati pendidikan, pekerjaan, pelayanan-Mu yang dikerjakan oleh kedua tangan-Mu. Tuhan mampukan dan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, tanah bumi yang Kau injak, di situ nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan-Mu menjadi berkat dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Sama-sama kita katakan amin.
Sampai jumpa dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.